Na 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 na. Sudah hadir ya kembali lagi bersama Dedi Vicky di Sekolah Maghrib. Hari ini Dedi sedang menggambar ini. Ini sedang menggambar. Ya, ini bukan gambar jorok ya. Ini adalah gambar pesawat terbang ya, tapi ini sedang manuver. Makanya terbalik. Ya, harusnya kan gini ya kan, pesawat normal ini sedang manuver, ini jadi terbalik gini. Ini bukan gambar jorok loh ya. Nah, kenapa Dedi menggambar hari ini? Karena Dedi akan membahas fenomena yang ada kaitannya dengan gambar menggambar, yaitu fenomena tentang penghapusan mural di Indonesia. Jadi di sosial media Dedi akhir-akhir ini banyak postingan-postingan yang menunjukkan penghapusan sebuah gambar yang ada di tembok oleh aparatur negara gitu. Nah, jadi terjadi pro dan kontra ya. Kontranya adalah masyarakat yang melihat fenomena penghapusan mural itu menganggap bahwa pemerintah sekarang sudah tidak mau mendengarkan cerita masyarakat dan seolah-olah membungkam cerita-cerita itu yang kontranya. Nah, yang pro-nya ya, kalian berpikir-pikir masa ada yang pro ya? Ada, yaitu Dedi ya. Mungkin ini satu-satunya yang pro ya, tapi tenang. Jangan cap Dedi sebagai pengkhianat negara, pengkhianat rakyat ya. Jangan cap seperti itu. Karena Dedi akan menjelaskan kenapa Dedi bisa pro tentang fenomena penghapusan mural itu ya. Nah, Dedi akan memberikan alasannya, tapi sebelum itu Dedi akan berikan batasannya dulu. Jadi Dedi memberikan alasan ini dari sudut pandang seniman ya, karena kan ini mural itu gambar itu termasuk dalam kesenian gitu ya. Alasan yang pertama adalah Dedi melihat di postingan itu banyak mural-mural yang isinya tentang kelaparan ya. Artinya apa? Artinya ini adalah karya yang sudah mainstream ya. Dalam seni ketika itu sudah mainstream itu murah harganya ya, tidak bisa terjaga lagi itu keoriginalannya, tidak orisinal lagi. Banyak sudah yang meniru ide dari si karya itu. Nah, makanya Dedi mendukung aparatur negara ini untuk menghapus dan mempertahankan yang original. Alasan yang kedua adalah sebagai seorang seniman gitu ya. Seorang seniman itu harus cerdas. Nah, di kasus ini, di kasus mural yang kelaparan itu, dia menyuarakan tentang kelaparan gitu. Tapi di satu sisi, ketika kita mau membuat lukisan mural di dinding, itu kan ada modal yang harus kita keluarkan ya. Itu kita harus beli cat, beli kuas, terus beli alat-alat yang mendukung untuk kita membuat mural. Artinya ketika ada modal, harus ada uang juga ya. Ketika Anda kelaparan dan punya uang, ya jangan dibelikan cat, dibelikan makanan dong ya. Jadi itu, jadi kalian harus cerdas sebagai seniman. Orang yang cerdas itu tahu mana yang harus dibeli, mana yang harus ditahan dulu. Itu namanya skala prioritas ya. Jadi sebagai seniman juga harus tahu mana skala prioritas yang kalian harus bisa beli dulu ya. Kalau kalian lapar ya belilah warteg dulu ya sebelum kalian membeli cat gitu. Jadi si aparatur negara juga bingung loh, ini masa kelaparan kok bisa beli cat. Nah, itu jadi seni yang baik itu seni yang tidak membuat bingung si penikmatnya begitu. Nah, terus karya yang baik itu seperti apa, Det? Nah, tenang saja, Dedi akan memberikan contoh ya yang kalian bisa jadikan ini sebuah referensi. Dedi akan memberikan gambar berikut ini. Nah, itu dia. Itu adalah sebuah karya dari pejabat andalan kita semua, yaitu Ibu Puan Maharani ya. Di karya itu kenapa Dedi bisa bilang itu karya yang terbaik ya, karena satu, itu adalah karya protes Ibu Puan.
Protes terhadap siapa? Protes terhadap rakyat ya. Di situ dituliskan kepakkan sayap kebinekaan ya. Definisi kebinekaan itu kan perbedaan ya. Ibu Puan dalam mural itu ingin menyentil rakyat kita. Kita tahu bahwa di kehidupan sosial kita ini kan banyak terjadi masalah-masalah yang timbul akibat perbedaan ya. Contohnya perbedaan agama ya. Misalkan masyarakat mayoritas yang mengganggu ibadah masyarakat minoritas ya. Sebaliknya juga masyarakat yang minoritas ketika masyarakat mayoritas sedang melakukan ibadah misalkan di pagi hari gitu ya. Di subuh-subuh ya itu merasa terganggu tidurnya ya. Itu kan tidak mencontohkan bahwa kita hidup berdampingan rukun dalam kebinekaan, tidak mencontohkan itu. Jadi Ibu Puan itu pengen satir terhadap rakyat Indonesia karena melihat keresahan bahwa rakyat Indonesia ini masih bermasalah dengan perbedaan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi bahas tentang komposisi dari si karya tersebut. Di situ terlihat jelas bahwa Ibu Puan hadir di karya itu ya. Jadi fotonya itu terlihat dengan jelas. Itu menandakan bahwa karya itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada timbul masalah akibat kita membuat satu karya, kita tahu mana yang bertanggung jawab atas karya tersebut. Nah, Ibu Puan hadir di situ dengan memberikan sosoknya dengan jelas, fotonya, seluruh badan, mukanya jelas ya, bisa kita kenali sehingga karya yang kita buat ketika jadi satu masalah itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia. Itu alasan kenapa karya dari Ibu Puan itu harus kita contoh gitu loh. Oke, kita sudah selesai ini hari ini pelajarannya. Buat kalian yang ingin membuat mural gitu ya kalian sudah tahu bahwa mural yang protes itu akan dihapus. Jadi protes kalian itu sia-sia ya. Jadi disarankan kalian mending jangan protes ya. Kalian protes juga tidak didengar juga, buat apa ya kan, buang-buang chat ya. Mending kalau mau pengen tetap bikin mural yang tidak dihapus, mungkin yang sifatnya memuji ya. Misalkan Pak Jokowi 3 periode. Ya mungkin itu malah akan dikasih sepeda kalian ya sama Pak Jokowi itu ya. Dan kalau kalian sedang dalam kesusahan akibat pandemi ini, mungkin protes dengan mural itu bukan salah satu jawabannya ya. Solusinya kalau misalkan kalian tidak mau terjebak dalam keadaan yang seperti ini, yang susah seperti ini ya, jangan dilakukan kesalahan yang tiap tahun ya, yang skala periodik itu kalian lakukan ya. Jadi harap kalian bisa mengerti, dan Dedi di video ini tidak ingin menyindir ya, jadi ingin mengajar, tidak ingin dipenjara. Makanya Dedi jelaskan bahwa tidak ada maksud untuk menyindir di video ini. Seperti itu, Dedi sudahi saja. Selamat maghrib. Ini Dedi mau melanjutkan penggambarannya Dedi tadi ya. Pesawat sedang manuver. Ya, keren.